Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Trita Ramadhani, perwakilan dari kelompok 4 dengan anggota Aprian Ardana Baidi, Fareza Azmi, Anda Firansyah, Yudhistira Pratama, Muhammad Ervan, Nabil Zakir Rauf, Albowi, Muhammad Naufal, dan Reva Valeri. Di sini kami akan melakukan percobaan osmosis pada kentang. Selamat menyaksikan video kami. Berikutnya ada alat dan juga bahan untuk melakukan percobaan osmosis pada kentang. Yang pertama yaitu kentangnya sendiri, bahan dasarnya. Yang kedua ada air untuk merendam kentang. Ketiga ada garam untuk membedakan antara kentang yang direndam dengan air dan juga dengan larutan garam. Selanjutnya ada penggaris untuk mengukur tinggi pada kentang. Setelah dipotong-potong dengan ukuran yang sama, ukuran awal mula kentang berupa sepanjang 4,5 cm. Oke, kita akan masukkan kentang yang berukurannya sama, berukuran 4,5 dengan kedua larutan yang berbeda, yaitu air biasa selama 30 menit dan juga larutan garam selama 30 menit. Apa yang akan terjadi pada kedua kentang tersebut? Oke, kita lihat perbedaan antara kentang yang direndam dengan larutan garam dan juga dengan air biasa. Cekidot. Oke, kita lihat perbedaan antara kentang yang direndam dengan larutan garam dan juga air biasa. Kentang yang direndam pada larutan garam mengalami perubahan, yaitu teksturnya lebih lunak daripada yang sebelumnya. Dan juga perbedaan pada panjang kentang ini mengalami penyusutan. Awalnya 4,5 sekarang menjadi 4,2 cm. Yang berikutnya ada kentang direndam pada air. Bisa dilihat di sini tidak ada, dalam wujud fisiknya tidak ada perubahan, tapi ada perubahan pada teksturnya, yaitu sedikit lebih padat daripada sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan karena air bersifat hipotonik atau encer akan masuk ke dalam sel kentang dan mengalami sedikit perubahan pada kentang, yaitu sedikit mengembang. Hal tersebut dinamakan peristiwa dengan turgin. Percobaan yang dilakukan adalah percobaan osmosis. Osmosis adalah perpindahan zat hipotonik atau encer ke zat hipertonik atau pekat melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel adalah membran yang hanya dapat dilewati oleh air dan zat-zat tertentu. Membran sel yang terdapat pada kentang juga bersifat semipermeabel. Jika kita amati pada kentang yang direndam di larutan garam, maka ukuran kentang akan menyusut. Hal tersebut terjadi karena larutan garam yang ada di luar sel kentang bersifat hipertonik, sedangkan larutan yang ada di dalam sel bersifat hipotonik, sehingga air yang ada di dalam sel kentang akan tertarik keluar, hingga akhirnya menyusut. Peristiwa ini disebut juga dengan plasmolisis, yaitu kondisi di mana lepasnya membran sel dari dinding sel tumbuhan, karena sel berada di lingkungan yang hipertonis. Lanjutnya, jika kita amati pada kentang yang direndam di air, maka ukuran kentang akan menjadi lebih besar. Hal tersebut terjadi karena larutan air yang ada di luar sel kentang bersifat hipotonik, sedangkan larutan yang ada di dalam sel kentang bersifat hipertonik. Sehingga air yang ada di luar akan masuk ke dalam sel kentang, yang akhirnya kentang mengembang.
Peristiwa ini disebut juga dengan turgid, yaitu kondisi di mana sel tumbuhan mengembang karena sel berada di lingkungan yang hipotonis.